Tuduhan asusila Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari berbuntut panjang setelah sebelumnya laporan dugaan pelecehan seksual oleh Ketua KPU terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini dicabut. Kini Hasnaini telah melaporkan kembali ke DKPP dan DKPP telah menggelar sidang secara tertutup. Kuasa hukum Hasnaini pun menyebut memiliki banyak bukti perihal kasus ini. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap Ketua KPU Hashim Asyari digelar tertutup oleh DKPP. Hashim diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang dikenal dengan sebutan wanita emas dengan janji meloloskan partai tersebut menjadi peserta pemilu 2024. Kuasa hukum Hasnaini menyebut memiliki banyak bukti terkait dugaan pelecehan seksual itu. Ia juga menyatakan jika dalam proses persidangan, teradu Hashim Asyari mengkonfirmasi semua laporan pihaknya. Janji-janji bahwa Partai Republik I akan diloloskan, ya, threshold, ya, janji-janji ikut pemilu, ya, dijanjikan untuk dinikahi, dan bukti WhatsApp antara Ibu Hasnaini dan Pak Hashim Asyari itu kan dengan mengirimkan gambar-gambar, ya, yang tadi dalam persidangan ada foto-foto waktu beliau masih muda masing-masing ngirimkan, itu kan suatu hal yang ini, ya, yang tidak wajar lah. Jadi ada banyak bukti WhatsApp, ya kan, dan itu sudah dikonfirmasi antara teradu dan pengadu, dan teradu mengakui apa yang menjadi kronologis dari kami. Namun, Hashim enggan berkomentar usai sidang. Hashim menyebut karena sidang dilakukan tertutup sehingga fakta-fakta sidang tidak dapat diungkapkan ke media. Persidangan juga saya sudah memberikan jawaban-jawaban terhadap aduan yang disampaikan oleh pihak pengadu perkara nomor 35 dan perkara nomor 39. Saya jawab sesuai dengan fakta sebagaimana yang saya ketahui. Saya kira itu aja. Saya sebagai pihak teradu dipanggil untuk sidang, ya saya hadiri, saya menghormati DKPP untuk menghadiri panggilan sidang DKPP. Sebetulnya laporan soal dugaan pelecehan seksual ini pernah dicabut oleh Hasnaini pada 6 Januari 2023 yang lalu, sehingga DKPP menghentikan proses tindak lanjutnya. Namun, Hasnaini kembali melaporkan kasus tersebut ke DKPP pada 26 Januari dan DKPP pun menggelar sidang tertutup pada Senin lalu. Tim Liputan MJN. Belum berhenti dengan polemik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan pemilu ditunda. KPU RI kini diguncang isu asusila yang dituduhkan kepada Ketua KPU RI Hashim Asyari. Dugaan itu mengemuka setelah Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa wanita emas melaporkan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Apa konsekuensi bila tuduhan itu terbukti? Sudah bergabung bersama kami Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Bang Ray, kalau Anda melihat kasus ini, apakah ini murni dugaan pelanggaran etik atau Anda melihat ada motif politik? Bang Ray, maaf, sepertinya suaranya masih dalam mode mute. Mohon maaf. Ya, Baik, kita tentu saja kesulitan untuk memastikan mana yang pas di antara dua asumsi yang telah dibangun tadi, ya. Apakah ini murni satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik atau ini hanya bagian dari upaya untuk katakanlah ya mengganggu ketua KPU dan seterusnya gitu. Karena pertama ya sidangnya sendiri dilakukan sangat tertutup, ya. Betul bahwa di dalam pemberitaan seringkali disebutkan bahwa ada chat, ada SMS, ada gambar macam-macam. Tetapi itu semua jelas-jelas tidak dapat dikonfirmasi oleh kita soal sejauh mana data-data yang disebutkan baik oleh pengacara dari Mbak Hasnaini maupun ya sebaliknya itu dapat dikonfirmasi di dalam sidang etik itu.
Nah, tetapi yang bisa kita sebutkan dugaan pelecehan seksual terhadap orang per orang yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini ya tuduhannya kepada ketua KPU, apalagi dijanjikan dengan meloloskan partai yang bersangkutan untuk lolos sebagai peserta pemilu, ya ini bukan satu perkara yang ringan. Ya, ini perkara yang boleh dikategorikan ya pelanggaran etika berat itu. Itu kalau dapat dibuktikan nanti di persidangan. Oke, artinya kita masih menunggu bagaimana kemudian sidang dari DKPP ini. Tapi kalau melihat dari kasus ini, Bang Rey, ini kan juga sudah bukan baru terjadi. Kemarin ini laporannya sempat dicabut, kemudian dilaporkan kembali dengan 2 laporan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, yang pertama itu. Baik, Bang Rey, maaf, sepertinya tombol mute-nya tertekan kembali. Bang Rey, mohon maaf suaranya tidak dapat terdengar, Bang Rey. Baik, pemirsa, kami tampaknya mengalami kendala bersama dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Kami akan nanti mencoba untuk menghubungi kembali. Kita akan lihat dulu jeda pariwara berikut ini pemirsa dengan informasi